terus kemudian masa kedaluarsanya, terus juga komposisi kimia setelah dan sebelum kedaluarsa itu seperti apa, termasuk juga dampak kesehatan bagi kesehatan ya. Itu artinya kan kalau dari penampakan fisik kan sudah jelas gitu ya, korban yang kena gas air mata, matanya masih merah berhari-hari, sementara kalau yang tidak kedaluarsa itu kan bisa pulih cepat begitu. Sehingga ini yang kita mintakan dari lab ujinya seperti apa, termasuk analisa. Sementara itu, Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad menegaskan, otoritas penentu jam tayang dilakukan oleh PT LIB selaku operator Liga 1. Menurut Harsiwi, pihaknya hanya mengikuti keputusan jadwal tayang Liga 1 saat Arema FC melawan Persepaya. Hal ini disampaikan Harsiwi setelah memberikan keterangan di Komnas HAM Kamis siang. Itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Dirut Liga 1 PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita tidak ditahan usai 11 jam diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB, dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final yang dikeluarkan oleh LIB. Dirut PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita tidak ditahan usai 11 jam diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ahmad Hadian Lukita dicecar 97 pertanyaan seputar kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh PT LIB, termasuk soal jadwal dan waktu pertandingan. Setelah 11 jam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Ahmad Hadian Lukita, live dulu deh. Iya, live dulu kalau lihat sikunya dong, ada kerutan nggak? keluar dan meninggalkan gedung Mapolda Jatim. Ada sih kerutan tuh. Sama dengan dua tersangka lain yakni Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Dirut PT LIB ini jurusan apa aja jadi penjara mah? Penahanan. Iya, lagi berita malam, betul banget. Pemeriksaan lanjutan. Selama pemeriksaan, Direktur PT LIB dicecar 97 pertanyaan seputar kerjasama antar lembaga yang dilakukan PT LIB, termasuk penentuan jadwal dan waktu pertandingan. Kuasa hukum Dirut PT LIB Mustafa Abidin menyatakan permasalahan ini sudah disampaikan secara objektif oleh pihak kepolisian. Selamat malam, halo Ketapang. Ada, tapi belum semua masih kita kumpulkan dokumen-dokumen. Sebenarnya terkait dengan legalitas LIB, terus ada juga terkait dengan perjanjian dengan pihak lain. Sementara usai menjalani pemeriksaan, Ahmad Hadian Lukita enggan memberikan keterangan. Kalau lihat sedikit, kalau diperiksa Komnas HAM, belum tahu nih, saya masih kayak kalau kemarin Pak Mahfud kan bilang ada kita ini nggak tahu karena ada bertanggung jawab. Ada tanggapan soal itu ada wajar aja itu. Selain Dirut PT LIB, polisi juga memeriksa 3 tersangka oknum kepolisian serta memeriksa 12 saksi, yakni 10 dari pihak kepolisian, Ketua Komdis PSSI, serta pemegang hak siar Liga 1. Sehingga sekitar 11 jam tadi penyidik sudah melakukan pemeriksaan dengan mengajukan sekitar 97 pertanyaan. Kemudian yang bersangkutan rencananya nanti akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim penyidik. Kemudian selain itu pada kesempatan ini juga masih diperiksa ya 3 orang anggota kami belum selesai dalam pemeriksaan, yaitu latihan tuh ya Kak, iya. Anaknya cowok tuh, emang iya ya? Satu betul hadir halo dulu. Teman-teman kita penyidik, jadi mohon bersabar, nanti akan kita sampaikan update-nya. Kemudian yang selanjutnya juga tadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap
12 orang saksi, ya. 10 diantaranya adalah anggota Polri dan 2 orang lainnya yaitu ET, Ketua Komisi Disiplin PSSI, kemudian EGS, ini merupakan pemegang hak siar Liga 1. Sementara penyidik menjadwalkan menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan bersama Kejaksaan, Inafis, serta Bareskrim Mabes Polri untuk mendapatkan bukti-bukti baru. Bagus Setiawan, JTV. Pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober lalu, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC turun tangan membenahi sepak bola di Indonesia. Perwakilan FIFA dan AFC akan menugaskan para ahlinya di bidang konsultan stadion dan pengamanan untuk memastikan kejadian seperti di Stadion Kanjuruhan tidak terulang. FIFA dan AFC juga memastikan pihaknya akan bekerja sampai tuntas agar Indonesia aman dan siap dalam sistem keamanan pertandingan. Mensupport apa yang kira-kira akan dilakukan oleh PSSI khususnya berkaitan pasca tragedi Kanjuruhan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Presiden, surat beliau ke Presiden Gianni sudah direspon dan sekarang wujud daripada apa yang dilakukan Pak Presiden sehingga teman-teman dari FIFA dan AFC berada. Kalau keliru baca bisa di-cut, enggak ini live nggak bisa di-cut. Kalau salah masalah aja. Dan tentunya untuk melakukan perbaikan di sana sini yang dirasakan masih perlu diperbaiki dalam dunia persepak bolaan Indonesia. So what we are doing now here is that we are compiling all the information to comment on the ground what actually happens. And based on this information, we will have a series of meetings to come up with an action plan with a concrete timeline to ensure that the Liga will return back in the near future and that we will have safe FIFA World Cup under 20. Pemerintah akan merenovasi total Stadion Kanjuruhan Malang, ditargetkan renovasi rampung dalam waktu 1 tahun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan renovasi total dilakukan guna meningkatkan keselamatan penonton di stadion. Namun sebelum direnovasi, Stadion Kanjuruhan akan diaudit untuk melihat bagian mana saja yang akan diubah dan disempurnakan. Misalnya tidak adanya tangga pada tribun ekonomi dan tidak ada pintu darurat. Sementara untuk pembiayaan Stadion Kanjuruhan menggunakan APBN dan belum dipastikan berapa besaran dana yang dibutuhkan. Dalam waktu dekat, tim masih akan melakukan desain ulang yang rampung dalam 3 hingga 4 bulan, kemudian mulai direnovasi total pada 2023. Informasi lainnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono akan dilantik sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada Senin 17 Oktober 2022. Pelantikan bakal dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri pada Senin 17 Oktober 2022. Heru pun menyebut sudah bertemu dengan Anies Baswedan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi berbagai hal soal kelanjutan pembangunan di Jakarta. Selain itu, Heru juga mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengurusi masalah banjir, tata ruang, dan kemacetan. Sebelumnya, Heru ditetapkan sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta berdasarkan hasil sidang tim penilai akhir. Sidang tersebut dipimpin Presiden Jokowi. Jadi, Pak Presiden menyampaikan kepada saya secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas. Dan terkait dengan kemacetan lalu lintas, sebenarnya DKI itu sudah memiliki blueprint yang bagus, mulai dari Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Posibowo, dan seperti Transjakarta dilanjutkan. Presiden Joko Widodo meresmikan vaksin COVID-19 Indovac yang dikembangkan PT Bio Farma
bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, Amerika. Peresmian sekaligus menandai penyuntikan perdana vaksin tersebut di kantor pusat Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Kehadiran vaksin Indovac turut mendorong produksi vaksin COVID-19 dalam negeri. Kapasitas produksi vaksin Indovac pada 2022 mencapai 20 juta dosis. Menurut Presiden Jokowi, kapasitas produksi dapat bertambah pada 2023 menjadi 40 juta dosis. Bahkan bila dibutuhkan, ke depan bisa diproduksi 120 juta dosis. Mulai hari ini, kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini. Halo teman-teman, apa kabar? Kurang lebih 20 juta, tadi Pak Dirut menyampaikan. Tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan, bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Inilah saya kira sebuah kerja keras. Tebing Gunung Gumitir kembali longsor. Informasinya akan hadir usai jeda.